Desember 2023 kita akan mencoba untuk menganalisa chart dan ke arah mana pergerakannya. Sebelum itu saya akan perkenalkan indikator apa saja yang saya gunakan untuk menganalisa. Yang pertama, di main chart kita ada menggunakan moving average period 20 dengan metode smooth, kemudian apply to the close, kita kasih warna kuning ya. Kemudian indikator yang kedua adalah moving average kedua, yaitu dengan periode 30, metodenya kita menggunakan smooth juga, kemudian di apply to close kita kasih warna hijau biar ada bedanya warnanya. Kemudian moving average yang ketiga kita menggunakan period 200 untuk menganalisa pergerakan di jangka panjangnya ya, trennya apakah nanti trennya bearish atau bullish. Kemudian metode yang digunakan juga smooth ya, apply to close, dan kita menggunakan style ini 2 pixel biar agak tebal. Kemudian warnanya kita kasih warna ungu. Kemudian untuk indikator window satunya ini kita menggunakan yang pertama ada William Percent Range. Saya menggunakan period 100 dengan stylenya kita gunakan 2 pixel dan warna biru. Untuk levelnya di setting ada minus 80, minus 20, minus 70, dan minus 30. Kegunaannya yaitu nanti kita bisa melihat apakah trennya ini kuat untuk naik atau kuat untuk turun. Kemudian setelah William Percent Range ada di sini kita gunakan moving average yang kita satukan kepada William Percent Range tadi ya dengan periode 100. Jadi kita gunakan moving average ini periode 30. Metodenya itu yang digunakan adalah smooth, dan apply to nya ini yang membedakan. Kita apply to first indicator data, yang artinya dia akan terintegrasi dengan William Percent Range, jadi dia akan menempel dengan indikator William Percent Range ya. Kita gunakan first indikator data di sini, stylenya 1 pixel kita gunakan dan warna hijau. Kemudian yang kedua ada moving average, yang kedua ini ada moving average period 50 dengan metode smooth, dan apply to nya juga sama ya untuk first indikator data, jadi dia akan nempel dengan pergerakannya William Percent Range tadi 100. Nanti teman-teman bisa lihat ya nanti pergerakannya seperti apa, crossingnya untuk dari William terhadap moving average. Kemudian yang terakhir kita gunakan stokastik oscillator. Mungkin ini udah nggak asing ya, mungkin banyak yang menggunakan stokastik oscillator, tetapi saya menggunakan periodnya itu 14%, ke periodnya kita gunakan 14. Kemudian persen D periodnya kita gunakan 3 dan slowingnya kita gunakan 5. Price fieldnya close, kemudian metodenya kita gunakan smooth, dan levelnya saya gunakan 10, 90, dan 50. Karena kalau kita biarkan pivot dia akan tiba-tiba dengan William Percent Range dan akan terlihat berantakan. Nah setelah semua di setting dari main chart, kemudian indikator window 1, kita coba masuk ke dalam chartnya ya. Nah di chartnya ini bisa dilihat, nah ini di main frame. Di main frame ini ada moving average 20 dengan warna kuning, kemudian yang hijau ini di 30, dan yang ungu ini adalah 200 dengan metodenya semuanya smooth. Yang kita lihat sekarang adalah chartnya out USD ya. Kali ini saya baru open posisi sell. Ini stop lossnya sebetulnya bisa di sini di 66240. Kemudian kita lihat indikator bawahnya ya, di sini William Percent Range-nya warna biru, period 100. Kemudian yang terintegrasi dengan William Percent Range di apply to first indikator data tadi ada moving average 30 dengan warna hijau, garis warna hijau ini.
kemudian moving average 50 dengan warna putih, dan kita menggunakan stokastik dengan periode 1435 tadi dengan metode smooth. Di sini saya suka menggunakan metode smooth karena untuk false signal ini sangat sedikit ya keluarnya. Jadi jika memang ada sinyal itu mudah-mudahan udah pasti akan jelas arahnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini kenapa saya ngambil sell. Secara main frame ini kan moving average-nya masih terlihat trennya bullish ya, karena dari indikator moving average yang 20 ini belum crossing ke bawah terhadap moving average 30. Saya ambil sell karena di William percent range ini sudah crossing ke bawah, jauh ke bawah ini ya, jauh ke bawah, di bawah moving average 50, di bawah moving average 50. Tapi memang agak sedikit rawan jika berlawanan dengan tren yang atas ini ya, karena ini trennya masih up, masih naik gitu ya. Bisa jadi ada kemungkinan jika memang naik lebih tinggi lagi, William percent trend 100 ini akan crossing balik ke moving average 50 berwarna putih. Cuma kondisi saat ini kita bisa lihat bahwa stokastiknya sendiri dengan periode 1435 tadi ini arahnya masih menuju ke bawah, dan di sini ada crossing terhadap William percent 100 yang artinya ini akan turun lumayan, sehingga makanya saya bisa melihat berani kita coba TP di area 0.64988. Ini area masih di atas moving average 200. Nah, ini seharusnya sih bisa sampai, coba kita ambil amannya aja, kita ambil di sini. Sebetulnya di sini juga banyak area supply and demand yang mana jika menyentuh pada area ini akan bisa terjadi pembalikan ya. Coba kita tarik garis. Nah, di sini area supply and demand-nya kita bisa lihat sumbu-sumbunya ini selalu memantul. Nah, kita lihat di sini ada dua support yang sudah memantul. Yang pertama ada di sini dan kedua di sini. Kemudian karena sudah 2 kali tersentuh dan kita lihat di sini William persentasenya di bawah moving average 50, maka saya berani untuk mengambil posisi sell. Tapi jangan lupa tetap untuk menggunakan stop loss ya, karena untuk menjaga balance teman-teman. Jadi ini kita lihat posisinya, kenapa berani sell, karena di bagian main frame yang atas ini moving average ini semuanya adalah lagging indikator. Apa sih lagging indikator itu? Lagging indikator adalah indikator yang kita lihat dengan mengambil nilai rata-rata pergerakan ke belakang ya, beberapa waktu ke belakang. Jadi bisa dibilang ini kita melihat historinya. Nah, kalau yang bawah ini, yang bawah William percent range, stokastik dan moving average yang ditempel ke dalam indikator bawahnya, ini adalah leading indikator, sehingga bisa dibilang leading indikator ini memberikan bisikan kepada kita untuk memberi tahu arahnya. Jadi seperti William percentage nih, dia sudah crossing terhadap moving average 50, itu artinya bisikannya bahwa trennya ini akan ke bawah sampai crossing balik si William percentage ini terhadap moving average 50 yang putih. Atau bisa juga kondisinya bisa dilihat
posisinya bisa dilihat juga seperti ini. Jika ini sudah crossing balik tetapi stokastik ini silang balik ke atas dan crossing terhadap William percent range, maka ini kondisinya bisa berbalik, memberikan pergantian arah ya, menunjukkan pergantian arah. Sebetulnya ini pun kalau kita lihat, kalau tren belakang, histori ke belakang ini, bahwa moving average ini sebetulnya memang masih mengarah ke atas karena belum crossing ke bawah, lalu di crossing balik dengan stokastik ini, crossing ke William percent ya, dan moving average pun di crossing, sehingga ini menandakan bahwa tren ke atas sangat kuat. Kita geser lagi ke depan, balik ke depan. Nah, kondisi saat ini William di bawah, kemudian moving average smooth 30 nya sudah crossing ke bawah moving average 50. Jadi bisa pede bahwa tren ini akan turun. Tapi jangan lupa bahwa market itu pergerakannya sangat volatile ya, sehingga jangan terlalu serakah untuk mengambil TP yang terlalu panjang. Jadi yang rasional saja ambil TP-nya, maka kita coba untuk di awal ya, kita TP di 65002 ini. Kita lihat apakah nanti beberapa saat kemudian apakah TP-nya ini akan kena atau sebaliknya. Tapi dengan kondisi seperti ini saya yakin ini arahnya akan ke bawah. Itu mungkin dari penjelasan ya untuk malam ini terhadap HUSD di time frame H4. Kita lihat di M30 nya untuk memastikan, untuk mengambil keputusan apakah kita harus entry atau menunggu dulu. Kita lihat di M30 nya. Nah, di M30 nya juga kondisi di main frame atas ini, moving average-nya ini sudah moving average 20 tadi ya, sudah crossing terhadap moving average 30 dan trennya ini turun. Kemudian kita lihat di indikator, nah ini juga kita lihat moving average 200 nya sudah di cross ya, sudah di cross dengan dua moving average 20 dan 30, dan posisi candlestick pun di bawah 200 dan di bawah moving average 20 dan 30. Kita lihat ke indikator window 1 yang di bawah ini, William percentage juga posisinya sudah di bawah sudah di bawah moving average 30 dan 50. Kemudian posisi stokastik ini pun memang arahnya ke atas dan dia akan berbalik ke bawah. Kenapa saya berani untuk ambil posisi? Karena di H4 nya stokastiknya sangat menukik ke bawah, sehingga ini saya open dan kita tunggu saja untuk jatuh ke bawah. Baik, mungkin untuk malam ini sekian penjelasannya untuk posisi HUSD. Teman-teman juga bisa memantau apakah harganya ini akan turun ya sesuai dengan TP. Mudah-mudahan TP-nya bisa kena. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat mencoba. Dan ini adalah bukan saran untuk mengikuti ya. Ini trading juga ada resikonya. Jadi teman-teman tetap melakukan analisa sendiri. Ini saya hanya berbagi indikator yang saya gunakan, dan memberikan informasi terhadap analisa yang saya lakukan untuk membuka posisi. Baik, terima kasih teman-teman, selamat malam.